makanya di dalam Efesus 6 awal dia bicara mengenai keluarga. Jadi Bapak Ibu, kita mau bicara peperangan roh, kita mesti ingat bahwa anak kita pun juga bisa diserang, Bapak Ibu. Ya, anak-anak kita perlu kita perlengkapi juga dengan perlengkapan ini. Kenapa? Karena anak kita pun juga bisa menjadi sasaran daripada si iblis. Pembantu kita pun juga bisa, ya, asisten rumah tangga pun juga bisa masuk si iblis, terlepas dia orang percaya atau bukan. Kedua, kita melihat juga bahwa selain Tuhan Yesus, ya, doa sangat penting bagi Paulus. Setuju ya? Kalau saudara melihat di dalam surat-surat Rasul Paulus, semua dia berbicara mengenai doa, doakan aku. Di dalam Efesus dia ada doa yang cukup panjang. Di dalam Kolose dia ada doa yang cukup panjang yang dia lakukan. Di dalam Filipi ada doa yang juga cukup panjang. Jadi doa sangat-sangat penting bagi Paulus. Bahkan ayat 19 dan 20 dia berbicara, dia minta didoakan. Karena itu saya mendorong mungkin PD Persekutuan Doa Bapak Ibu mungkin mesti ada sesi juga doa sebetulnya, ambil mungkin 5 menit, 10 menit. Ya, supaya katakan bersyafaat. 4 hal doa menurut Matthew Henry. Ini yang menyangkut dengan berdoa di dalam roh, Yang pertama, doa harus mengkaitkan semua perlengkapan rohani dan sungguh-sungguh memohon bantuan Allah. Ini kata daripada Matthew Henry, saudara. Doa harus mengkaitkan. Jadi di atas saudara bicara ada 6 perlengkapan rohani. Nah, doa ini saudara menjadi pengikatnya, saudara. Ya, doa ini menjadi pengikatnya. Ya, maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Di sana bicara mengenai ada iman. Dia bicara di sana ada tentang pekabaran Injil misalkan. Maka tentunya saudara dan saya bertumbuh, imannya harus bertumbuh. Maka kita berdoa, Tuhan tolong tumbuhkan iman saya. Alkitab mengatakan iman tumbuh melalui firman, melalui mendengar firman. Maka kita ada bicara pedang di sana. Maka kita perlu lagi juga berdoa, Tuhan, Roh Kudus tolong berikan firman. Jadi doa ini kembali saudara mengikat, saudara. Mempersatukan daripada senjata-senjata itu. Sekaligus juga, karena apa? Karena Roh Kudus yang akan bekerja. Roh Kudus yang akan memimpin Bapak Ibu tadi di dalam menggunakan perlengkapan senjata Allah. Dia juga langsung juga mengingatkan, mengkoreksi jika ada bagian-bagian yang macet, bagian-bagian yang tidak bertumbuh daripada perlengkapan senjata. Tadi saya katakan bahwa perlengkapan senjata ini jelas harus diasah, harus dibersihkan, harus dipelihara. Dan doa ini menjadi sarana untuk pemeliharaan. Doa ini menjadi katakan meminta pertolongan kepada Tuhan supaya tadi perlengkapan rohani ini terus yang menghangatkan, mempersiapkan saudara dan saya memasuki pertempuran. Ready anytime. Karena itu di dalam bagian yang kedua dikatakan, saudara Matthew Henry mengatakan memelihara waktu-waktu doa yang tetap. Saya tidak tahu apakah saudara punya waktu doa yang tetap apa tidak. Atau mau tidur aja Bang saudara pelihara. Itu bagus saudara. Ya, tapi kurang kayaknya kalau cuma tidur. Karena setannya juga udah tidur saudara pada waktu itu. Ya, mesti pagi-pagi justru yang memang menjadi sangat penting. Kenapa? Setan sangat agresif waktu pagi-pagi, bukan? Kemudian dikatakan terus-menerus pada segala kesempatan. Seperti yang kita baca tadi. On all occasions, with all kinds of prayers and requests. Punya waktu terus-menerus. Ya, ayat yang diberikan oleh panitia, ya saudara juga tahu, lawan musuh iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, ada 2 ciri singa. Singa itu speednya, saudara, kecepatan larinya itu 80 km per jam. Yang kedua, dia intip mangsanya waktu malam hari. Ya, dia ngintip mangsanya malam hari. Sementara saudara waktu malam kan justru udah pada tidur, udah kecapean apa segala macam ya. Biasanya kalau kita malam. Tetapi di sini dikatakan betapa si singa itu cepat sekali kalau dia sudah dia di sini dikatakan cari-cari mangsa dan dia huntingnya pada malam.
Artinya, ya, saudara dan saya harus terus waspada. Seperti yang kita baca di atas. Ya, kita perlu berdoa dari waktu ke waktu. Karena kita tidak tahu kapan dia datang. Ketiga, kita harus mematuhi kewajiban berdoa apapun perubahan keadaan lahiriah selama hidup. Saudara, tadi saya katakan bahwa engkau dan saya makin tua dan mungkin sakit penyakitnya makin banyak, makin tambah. Tetapi Matthew Henry katakan, sekalipun seperti itu, engkau dan saya wajib terus berdoa. Karena itu perintah Tuhan. Dalam segala hal, terus berdoa, ambil waktu. Yang keempat, berdoa di dalam roh. Nah, saudara, saya ambil lagi juga singkat mengenai hal ini. Jadi Roma 8 ayat 20-27, Bapak Ibu, itu membukakan mengenai sesungguhnya engkau dan saya tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita sebetulnya nggak tahu, saudara, menurut Roma 8 ini, 26-27. Kita nggak tahu bagaimana apa yang harus kita katakan. Jadi ada satu yang bilang memang doa bisa sederhana, kita nggak penting kata-kata, tetapi kita pada waktu bicara mengenai doa yang berkualitas, Bapak Ibu, ya kita mau bicara mengenai kemana, dan kita banyak yang nggak ngerti, Bapak Ibu. Iya kan? Kita nggak tahu serangan di depan si iblis akan lakukan apa. Apa yang akan terjadi di depan kita nggak tahu. Ya, lawan bicara yang kita ketemu nggak tahu. Jadi sebetulnya ada banyak hal yang kita nggak paham. Dan di dalam Roma 8 dikatakan Roh Kudus berdoa yang menjadi intercede untuk kita kepada Allah Bapa. Bagaimana kita berdoa di dalam roh? Ini menurut Jason Meyer. Jason Meyer, saudara, seorang hamba Tuhan dari Minnesota. Kemudian dia spesial studi Martin Lloyd Jones. Dia spesial mempelajari ya khotbah-khotbah. Saudara, Martin Lloyd Jones ini adalah seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Dia seorang evangelis, tetapi dikatakan dia adalah man of prayer, seorang yang berdoa. Jadi lebih dikenal sebagai orang yang berdoa, man of prayer, ketimbang man of evangelist. Mau mengatakan bahwa dia adalah seorang yang berdoa banyak sungguh-sungguh sebelum dia melakukan penginjilan. Ya, dia mempelajari dan dia mencatat ada 3 hal di sini. Yang pertama, admitting, mengakui our inability, seperti Roma 8 tadi, saudara, ya. Engkau dan saya nggak mampu, ya. Kita sungguh terus membutuhkan belas kasihan dan anugerah daripada Tuhan. Kemudian kita enjoying the creation of a living communion. Kita betul-betul merasakan komunikasi yang hidup dengan Allah. Apakah saudara merasakan di dalam doa seperti itu, Bapak Ibu? Ya, menikmati persekutuan dengan Allah. Yang ketiga, secara praktis adalah dia bilang pleading the promise of God with boldness and assurance. Yang memohon ya janji-janji Allah dengan penuh keyakinan, mengangkat janji-janji Allah dengan penuh keyakinan bahwa janji Allah itu benar dan amin. Kemudian saya tambah 2 hal, Bapak Ibu. Dalam nama Yesus. Ini menjadi penting sekali. Dalam nama Yesus. Kita coba baca. Ini menyegarkan Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 saya akan bacakan. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.